Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Islam. Anggota saya yakni saya Muhammad Arwi Ismail dan Muhammad Zaki Rahmadani dan Muhammad Alji Muid Khaironi. Tentang hakikat manusia dalam Islam. Dalam bab ini kita dibagi menjadi 4 konsep, yakni poin yang pertama kita akan memahami tentang konsep manusia dalam Islam. Poin yang kedua kita akan memahami mengenai manusia menurut Al-Quran, dan konsep atau poin yang ketiga kita akan memahami tentang eksistensi dan martabat manusia. Yang terakhir kita akan memahami mengenai tanggung jawab manusia dan kewajiban manusia sebagai khalifah fil ardi, khalifah di atas bumi. A. Konsep manusia dalam Islam. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari sejarah kehidupan manusia, ternyata tidak sedikit usaha manusia dalam memikirkan wujud atau hakikat dirinya, meskipun sebenarnya masih lebih banyak yang tidak menaruh perhatian untuk memikirkannya. Dalam firman Allah sudah disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang mengandung perintah agar manusia dalam mempergunakan pikirannya selalu dilandaskan pada iman yang tertera lurus pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam berpikir fundamental tentang hakikat atau wujud dirinya. B. Manusia menurut Al-Quran. Poin yang kedua ini yakni memahami konsep tentang manusia di mata iman kita. Manusia menurut Al-Quran. Apa sih manusia menurut Al-Quran itu? Konsep tentang manusia di mata iman kita, Al-Quran adalah hudan. Hudan itu apa? Hudan itu petunjuk. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat kedua ini, seperti yang tertera di sini. Ada Quran surat 16 ayat 86 dan lain sebagainya. Dan ini menempati posisi sentral dalam studi pendidikan Islam. Ia sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk berpikir kreatif. Selama kita belum menempatkan Al-Quran sebagai hudan petunjuk dalam mencipta, mengembangkan intelektual dalam hati, berarti kita belum mampu memahami pelajaran dasar Al-Quran. Orang yang ingin mengetahui secara tuntas sistem pendidikan Islam, ia harus memahami konsep tentang manusia menurut Al-Quran. Bagaimana manusia menurut Al-Quran ini? Sebab manusialah yang mempunyai dominasi terhadap proses pendidikan. Jadi dalam poin ini kita menunjukkan atau mengartikan manusia menurut Al-Quran. Jadi manusia itu menurut Al-Quran bagaimana? Nah, manusia menurut Al-Quran ini dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, yakni kejadian dan tugas manusia. Yang kedua, manusia sebagai makhluk berpikir dan merasa. Yang ketiga, yakni manusia sebagai makhluk beragama. Masuk ke dalam poin pertama, yakni kejadian dan tugas manusia. Apa sih tugas manusia? Apa yang terjadi? Informasi pertama kali yang diberikan oleh Al-Quran, manusia diciptakan oleh Allah dari al-alaq, seperti yang disebutkan dalam Quran. Dalam ayat lain diungkapkan, manusia diciptakan dari saripati dari tanah,
yang disebutkan dalam Al-Quran surat ke-23 ayat 12. Dari tetesan air mani yang bercampur, dari air mani yang memancar, dari tanah yang kering, dari tanah yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang dia beri bentuk. Al-Quran di satu sisi mengungkapkan bahwa manusia diciptakan dari nutfah, air yang terpancar, mani, serta dari air yang hina. Keempat hal tersebut mengandung unsur yang sama, yaitu mengandung unsur air. Nutfah arti aslinya setetes air dan dinamai nutfah karena ia merupakan setetes air. 1. Sedangkan air yang terpancar adalah mani yang diciptakan dari laki-laki yang memancar ke rahim. Mani mengandung unsur air. Di sisi lain, Al-Quran menginformasikan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya tentang manusia menurut Al-Quran dalam poin manusia sebagai makhluk berpikir dan merasa. Oke. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling unik dan paling dahsyat. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Quran surah 95 ayat 4. Dan kami telah muliakan anak-anak Adam. Quran surah 17 ayat 70. Manusia adalah makhluk yang paling baik dibanding dengan makhluk lain di dunia ini. Manusia diberikan perangkat, akal, dan dia makhluk monodualis, jasmani sekaligus rohani. Keberadaan manusia sebagai makhluk paling baik itu akan luntur dan berubah ke kondisi paling hina jika ia tidak konsisten dengan iman dan amal soleh. Quran surah 95 ayat 5. Manusia dikaruniai akal oleh Allah agar digunakan untuk berpikir dan merasa. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan hal ini. Allah seringkali menginstruksikan pada manusia untuk berpikir. Tantangan Allah kepada manusia untuk berpikir sering dinyatakan dengan kata akala, fakiha, dabbara. Tafakkara dan nazara. Kata akala digunakan dalam berbagai ayat, misalnya dalam Al-Quran, karidlika yubayinullah lakum, ayat lakum takilun. Quran surah 2 ayat 242. Demikianlah Allah menerangkan bagimu ayat-ayatnya agar kamu sekalian berpikir. Quran surah 2 ayat 242. Selanjutnya, nomor 3, manusia sebagai makhluk beragama. Menurut acuan yang dicanangkan Al-Quran, manusia mempunyai fitrah beragama tauhid, maka hadapkanlah mukamu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah itu yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dari fitrah itu, itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah 30 ayat 30. Manusia telah diberikan fitrah oleh Allah, yaitu agama yang lurus, yakni tauhid. Fitrah ini harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan. Fitrah beragama tauhid ini ternyata dapat tertutup sinarnya oleh pengaruh lingkungan pendidikan. Hal ini dapat ditangkap dari sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Sunnah, seseorang anak hanyalah dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi. Sebagaimana binatang yang dilahirkan dengan sempurna anggota tubuhnya. Adakah kamu melihat binatang dilahirkan buntung? Selanjutnya yaitu C, eksistensi dan martabat manusia. Manusia perlu mengenal dan memahami hakikat dirinya sendiri
agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Pemahaman dalam hidup akan mengantar manusia pada kesediaan untuk mencari makna serta arti kehidupan, agar hidupnya tidak sia-sia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia serta tidak merusak alam. Oke. Ya, terkait dengan tujuan hidup manusia dengan manusia lain dibagi menjadi beberapa aspek. Itu aspek yang pertama, A. Tujuan umum manusia di dunia. B. Tujuan khusus adanya manusia di dunia. C. Tujuan individu dalam keluarga. D. Tujuan individu dalam masyarakat. E. Tujuan individu dalam bernegara. F. Tujuan individu dalam pergaulan internasional. Saya akan melanjutkan dari teman saya. D. Tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai khalifah fi al-ardi. Ada 2 poin. Manusia diturunkan ke bumi ini bukanlah hanya sebagai penghias atau pelengkap di bumi semata, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak ia lahir ke dunia. Poin kedua, manusia telah dipilih oleh Allah melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi. Karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa melepas tanggung jawab. Tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai khalifah fi al-ardi. Ada 2 tanggung jawab. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Poin 1. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dan dalam suatu ikatan pernikahan yang suci serta proses biologis produktivitas manusia. Qiyas Al-Mu'minun ayat 12-16. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad bersabda, bahwasanya seorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah, seperti pula lamanya, kemudian berupa segumpal daging, seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat, engkau tuliskan amalannya, rezeki, ajalnya, dan celaka atau bahagianya, kemudian ditiupkan roh kepada makhluk tersebut. HR Bukhari. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Poin 2. Khalifah berasal dari kata khalafah yang berarti mengganti. Khalifah diartikan pengganti karena ia mengganti yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadikan khalifah bagimu berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadi manusia sebagai khalifah di muka berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara atau kaum. Kata khalifah dengan arti pemimpin terdapat dalam Qiyas 38-26, di mana Allah mengangkat Nabi Daud AS
sebagai khalifah di bumi untuk memimpin manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Yaitu tadi penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai hakikat manusia dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.